Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Suhermin, JKP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Salam dan bahagia. Dengan mengucapkan salam, saya harap Anda semuanya berbahagia. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang aksi nyata yang saya lakukan, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan keterampilan sosial emosional yang sudah saya lakukan di sekolah, terutama di kelas saya, yaitu kelas 4. Berikut ini adalah video aksi nyata yang dimulai dari pembiasaan sebelum pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang fiksi, ya, cerita fiksi. Nanti kalian akan bermain peran, kemudian mencari informasi tentang apa itu cerita fiksi, ciri-cirinya cerita fiksi, dan siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Dalam cerita nanti kalian juga akan bermain peran, mempraktekkan, memerankan bagaimana sebuah cerita. Ya. Dan yang kedua, nanti kalian akan belajar tentang gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Bagaimana gaya bisa menggerakkan sebuah benda. Itu tujuan belajar kita hari ini. Asal mula Selagawarna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai. Di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia.
Sangka air mata yang berlimpah berangkat berubah menjadi air bermata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar sana, membentuk kanal anehnya air dengan berwarna manis seperti warna awan dan lalu berdiri dalam itu dengan tangan. Kalian semuanya sudah bermain peran kan ya tadi? Kalian memerankan sebuah cerita, apa judulnya tadi? Asal usul yang kalian perankan tadi itu termasuk namanya cerita fiksi. Nah sekarang kalian cari informasinya, apa sih itu cerita fiksi? Kalian bebas untuk mencari informasi tersebut. Boleh membaca buku yang sudah saya sediakan di sini. Nanti kalian cari apa itu cerita fiksi. Boleh browsing di internet. Ini saya sediakan laptop untuk kalian. Kalian boleh cari buku. Atau kalian boleh pergi ke perpustakaan untuk mencari di kampus. Siapa yang mau ke perpustakaan? Ya boleh. Siapa yang mau membaca buku? Membaca buku. Harfi sama. Siapa yang mau browsing ke internet? Mencari di internet? Ya boleh. Silakan. Silakan kalian mulai mencari. Tunggu sebentar. Kalian mencari apa itu cerita fiksi dan bagaimana ciri-ciri cerita fiksi ya? Ya silakan. Di sini. Jadi, nah, ketik cerita fiksi. Cerita spasi fiksi. Nah, Peter. Nah, ini ada apa itu cerita fiksi? Nah, setelah kalian tadi ada yang browsing dari internet, ada yang membaca buku, ada yang ke perpustakaan. Sekarang silakan siapa yang mau membacakan hasil pekerjaan kalian? Saya. Oh iya, silakan lagi. Bacakan hasilnya. Keras ya. Yang lain boleh mencocokkan dengan pekerjaannya sendiri yang tadi ya. Silakan. Fiksi adalah cerita rekaman atau hayalan. Ciri-ciri fiksi: cerita rekaman menceritakan suatu peristiwa, memiliki alur cerita menarik, bahasa komunikatif, teks tulis menggunakan bahasa yang menarik. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Adalah cerita yang berasal dari imajinasi atau bukan cerita yang sebenarnya. Cerita fiksi itu adalah cerita khayalan atau cerita rekaan. Jadi kalian bisa membuat cerita khayalan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, bukan kisah nyata. Cerita fiksi itu seperti tadi asal mula telaga warna, asal usul telaga warna. Berarti itu termasuk cerita fiksi, bukan sebenarnya terjadi, hanya sebagai untuk menghibur saja. Nah anak-anak, setelah beristirahat, kalian sebelum memulai pelajaran lagi selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pelajaran lagi, kita akan mindfulness dulu. Kita akan memainkan mindfulness atau kesadaran diri supaya kalian bisa fokus lagi untuk belajar. Sekarang ikuti petunjuk saya ya. Semuanya tangan letakkan di atas paha. Kalian duduk dengan rileks tegak. Letakkan tangan rileks di atas paha. Di atas paha ya, rileks di atas paha. Duduknya bersandar di kursi, tegak. Bersandar di kursi, tegak, jangan ada yang membungkuk. Rileks saja, santai, rileks. Kemudian pejamkan mata sebentar. Kalian pejamkan mata, jangan terlalu memejamkan, jangan terlalu memperketat matanya, santai aja, dipejamkan, merem. Nah, seperti itu ya. Sekarang rasakan, tarik nafas, sebentar, tarik nafas, lepaskan dari hidung ya, tarik nafas dari hidung, lepaskan lagi,
Jangan terlalu santai, santai rileks aja. Saya bimbing lagi, tarik, lepas, rasakan udara yang hangat dari hidung. Seperti itu seterusnya ya, tarik, lepas, rasakan udara yang hangat yang mengalir dari hidung kalian. Kalian tadi yang capek berlari-lari, belajar mulai pagi tadi, kemudian istirahat, kalian berlari-lari di luar. Sekarang kita masuk lagi, memfokuskan diri lagi untuk belajar, melanjutkan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Rileks, santai, lepaskan semua beban, hembuskan sampai kalian merasa nyaman, merasa tenang kembali. Tarik nafasnya dari hidung pelan-pelan, lepaskan. Tarik lagi, lepaskan. Ya, bisa dibuka matanya. Dari kegiatan yang kalian lakukan tadi, menarik nafas, apa yang kalian rasakan? Ada lagi? Tenang, ya. Bagaimana capek-capeknya? Udah mulai hilang belum? Jadi itu namanya mindfulness ya. Mindfulness itu bagaimana kita mengontrol emosi kita setelah kita beraktivitas, kemudian kita menenangkan diri, berfokus lagi pada apa kegiatan yang mau kita lakukan. Seperti itu. Di taman bermain tentunya kalian pernah melihat ayunan kan ya? Nah, ayunan itu gerakannya seperti apa? Ada yang ditarik dan ada yang didorong. Sekarang coba kalian meja kalian di situ, kalian berdiri di samping meja. Lakukan tarik dulu meja yang ada di depan kalian. Nah, sekarang kembalikan ke posisi semula. Posisi semula. Sudah. Nah, apa yang kalian lakukan tadi? Menarik dan mendorong meja. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya. Jadi gaya itu adalah perlakuan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda itu bisa bergerak. Kalian menariknya tadi menggunakan gaya apa? Ayo, kemarin sudah belajar tentang gaya. Gaya apa yang dilakukan? Jadi menggunakan gaya otot. Tarik. Saya sangat senang sekali karena sudah diajak belajar oleh Bu Ermin. Saya diajak bernyanyi, is breaking, bermain peran dan mindfulness yang membuat pikiran saya tenang dan nyaman. Saya juga diberi kebebasan untuk mengerjakan tugas. Saya memilih mencari informasi melalui internet. Teman-teman ada yang memilih membaca di buku dan mencari referensi di perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, kemudian mengamati siswa saya, mereview kembali video yang sudah saya buat, saya akan melakukan refleksi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Namun sebelumnya saya akan mereview kembali apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Nah, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran saja, tetapi juga fokus pada proses dan konten materi. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan memperhatikan gaya belajar siswa, ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Berikutnya yaitu pembelajaran sosial emosional. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Yaitu proses mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial emosional sebagai modal murid dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitarnya.
Refleksi penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya lakukan berdasarkan hasil pengamatan dan apa yang saya rasakan. Yang pertama yaitu hal-hal baik yang sudah saya lakukan, yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, saya melihat mereka sangat senang dan antusias ya, karena mereka saya ajak bernyanyi, kemudian ice breaking, saya ajak mindfulness, kemudian juga bermain peran. Selain itu, murid bebas menentukan peran yang dipilih dalam bermain peran asal mula telaga warna. Kemudian mereka juga bebas menentukan pengerjaan tugas ya. Mereka bisa browsing melalui internet, membaca buku, atau pergi ke perpustakaan melihat di kamus untuk mencari informasi tentang fiksi dan ciri-ciri fiksi. Saya juga menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Yang visual mereka bisa melihat dari buku, kemudian yang auditory bisa saya menyiapkan LCD ya, pembelajaran melalui video. Kemudian yang kinestetik saya praktekkan melalui gerak. Pada keterampilan sosial emosional yang saya lihat mereka sudah bisa melakukan keterampilan sosial emosional, yaitu keterampilan kesadaran diri, keterampilan sosial. Ini saya amati ketika mereka bermain peran dan ketika mereka berdiskusi kelompok atau dalam pengerjaan tugas. Nah, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya, menghargai temannya, saling mendukung dalam bermain peran, kemudian saling mendukung dalam berdiskusi. Kemudian mereka juga mengambil keputusan bertanggung jawab dalam pengerjaan tugasnya. Selain hal-hal baik yang sudah saya terlihat, saya melihat juga ada kelemahan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu tentang kelompok, strategi kelompok. Jadi ketika mereka berkelompok, saya bebaskan untuk berkelompok. Di sini ada kecenderungan bahwa murid yang tanda kutip kurang mampu dari temannya itu merasa bergantung pada temannya yang memiliki kemampuan lebih. Nah, ini juga menjadi sedikit kendala karena hanya teman-teman mereka yang pandailah atau yang berkemampuan lebih tersebut yang menguasai atau yang mendominasi kelompok tersebut. Dalam pengerjaan tugas atau memilih peran atau dalam hal memilih ya, kebebasan memilih, di sini masih ada pengaruh teman dalam memilih. Jadi mereka masih belum terlihat bahwa pilihannya itu berdasarkan minat mereka. Solusi ke depan yang bisa saya lakukan pada pembelajaran selanjutnya, mungkin saya akan lebih memperhatikan kesiapan belajar murid ya, bagaimana atau informasi apa yang sudah mereka dapatkan dalam pembelajaran ya. Ini bisa saya cari tahu melalui tanya jawab atau tes ya, tes awal mereka, sejauh mana mereka mengetahui materi yang akan saya sampaikan nanti ya, sehingga ini akan mudah bagi saya untuk mengelompokkan kesiapan belajar mereka, terutama nanti ketika dalam bekerja kelompok. Ini tentunya sangat berkaitan erat dengan mempersiapkan kepemimpinan murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi murid yang merasa pandai, mereka bisa mengajari temannya melalui metode strategi tutor teman sebaya. Demikianlah refleksi dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya terapkan. Semoga di pembelajaran berikutnya saya bisa menerapkannya secara optimal. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.